Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pengembangan bahan ajar kimia, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Vida Amalia Fitria, Miftahul Jannah, Erika Sintasari, Atika Nur Isyanti, Israun Julaikah, Zeni Febriana Sari, Dohan Firdaus, dan juga Eki Wahyu Kumala, kami akan mencoba menjelaskan mengenai bahan ajar audio, audio visual, dan bahan ajar interaktif. Sebelum membahas mengenai jenis-jenis bahan ajar yang telah saya sebutkan di awal, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bahan ajar sendiri. Bahan ajar adalah materi atau objek pelajaran yang dibuat dengan terstruktur yang dimanfaatkan oleh tenaga pendidik atau guru dan peserta didik untuk mengarungi aktivitas belajar mengajar. Di mana jenis-jenis bahan ajar sendiri di sini ada 3. Yang pertama ada bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, dan bahan ajar interaktif. Pada bahan ajar audio di sini terbagi menjadi 2, di mana pada jenis pertama terdiri dari kaset, compact disc, piringan hitam, dan pada jenis kedua ada radio. Yang pertama di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bahan ajar audio. Ada 3 kemampuan belajar siswa, yaitu secara auditorial, visual, dan kinestetik. Peserta didik yang memiliki kemampuan auditorial akan lebih mudah memahami materi dengan mendengarkan daripada mencatat materi yang sedang disampaikan oleh guru. Maka, peserta didik yang memiliki sifat belajar auditorial maka sangatlah cocok bahan ajar audio ini dipakai dalam pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar audio? Bahan ajar audio itu adalah merupakan salah satu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh tenaga pendidik atau guru di sini kepada siswanya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Penggunaan bahan ajar audio ini dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Pada ranah pertama, ranah kognitif, bahan ajar audio ini dapat digunakan untuk mengajar pengenalan kembali atau mengenalkan kembali rangsangan audio yang relevan. Misalnya, mendengarkan bunyi atau suara mesin atau alat yang digunakan dalam pembelajaran, memperdengarkan suara-suara tanda bahaya tertentu, serta memberikan latihan mendengaran. Ranah yang kedua ada ranah afektif. Dalam ranah afektif ini, penggunaan bahan ajar diciptakan dari suasana musik latar belakang, efek suara, atau suara narator dengan kondisi suasana yang nyaman, tenang, dan damai. Nah, pada ranah yang terakhir, yaitu ranah psikomotorik, bahan ajar audio dalam ranah psikomotorik dapat digunakan untuk mengajar keterampilan verbal. Misalnya, memberi kesempatan kepada peserta didik atau siswa
untuk mendengarkan, menirukan, dan melatih kata-kata dari bahasa asing atau kata yang belum dikenal. Memberikan pelatihan kepada peserta didik dalam melafalkan kata untuk mengatasi masalah kesulitan dalam berbicara. Pada bahan ajar audio tentunya memiliki keunggulan serta kelemahan yang melatar belakanginya. Pada keunggulan bahan ajar audio yang pertama, yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta memungkinkan untuk menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Selanjutnya, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar atau background dan efek sound atau sound effect. Yang terakhir, keunggulan bahan ajar audio yaitu dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dilakukan oleh tenaga pendidik ataupun guru, yakni menyajikan pengalaman dunia luar ke dalam kelas, sehingga bahan audio memungkinkan menghadirkan hal-hal yang aktual. Di samping keunggulan, ternyata bahan ajar audio itu memiliki kelemahannya. Yang pertama, di sini membutuhkan kehati-hatian. Jika hanya audio yang digunakan, karena dengan hanya mendengarkan tanpa adanya rangsangan visual akan membuat peserta didik mudah bosan. Yang kedua, memperkirakan kecepatan dalam penyampaian materi verbal. Jika terlalu cepat, peserta didik pun akan tertinggal dengan materinya. Jika terlalu lambat, peserta didik juga tidak fokus mendengarkan materi yang sedang disampaikan. Selanjutnya, sifat dari bahan ajar audio adalah satu arah atau one way communication. Dan yang terakhir, kelemahan dari bahan ajar audio adalah untuk bahan ajar audio, jenis radio juga harus mempertimbangkan durasi dan pengucapan penyiarnya. Kenapa? Agar materi yang dimuat dapat dipahami peserta didik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar audiovisual. Yang pertama ada kaset. Kaset ini merupakan media yang dapat menyimpan suara yang berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Kaset ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yang pertama, memiliki multifungsi. Kaset dapat digunakan untuk merekam, menampilkan rekaman, dan menghapus serta playback rekaman atau memutar ulang rekaman. Yang kedua, pita rekaman mampu diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan tanpa mempengaruhi volume. Yang ketiga, rekaman yang ada dalam kaset pita dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelajaran dan guru dapat mengontrolnya. Yang terakhir, kaset pita memberikan kemudahan dalam pembelajaran bahasa dan pengadaan programnya sangat mudah. Selanjutnya, kekurangan dari kaset. Yang pertama, memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Yang kedua, kaset pita terkadang macet atau kusut dalam mesin pemutar karena tipisnya kaset. Yang ketiga, kurang efektif digunakan sebagai media materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, seperti pembelajaran materi matematika, kimia, dan fisika. Kemudian, jenis yang kedua ada CD. CD ini merupakan media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping, juga memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak jika dibanding dengan kaset. Adapun kelebihan dan kekurangan dari CD ini adalah kelebihannya yang pertama, mudah dipersiapkan dengan alat yang bernama player atau komputer yang sudah merakyat. Yang kedua, tidak terlalu mahal untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, lebih berdaya sugesif. Yang keempat, lebih berdaya guna dalam pengajaran bahasa, mudah digandakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan.
Yang kelima, peserta bisa memutar berulang-ulang di mana saja dan kapan saja sampai memperoleh kejelasan tentang materi yang dipelajarinya. Kemudian kekurangan. Kekurangannya yang pertama, daya jangkauannya yang terbatas. Program CD audio biasanya hanya terbatas di tempat program yang disajikan saja. Yang kedua, dari segi biaya, pengadaannya bila untuk sasaran yang banyak juga akan lebih mahal. Yang ketiga, sebagaimana media radio, media CD audio juga bersifat searah, sedangkan kegiatan pembelajaran yang baik haruslah bersifat dua arah. Yang terakhir yaitu tidak adanya tampilan visual. Kemudian jenis yang ketiga adalah piringan hitam. Piringan hitam ini merupakan alat penyimpanan file audio yang sudah modern. Yang pertama ditemukan dalam piringan hitam. Piringan hitam ini berfungsi untuk menghasilkan suara atau bunyi dari sebuah disk, serta alat yang digunakan untuk memutar piringan hitam dinamakan gramophone. Yang jenis terakhir adalah radio. Adapun kelebihan dan kekurangan radio adalah kelebihannya mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar atau background dan efek sound atau sound effect. Yang keempat, mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dilakukan oleh pendidik, yakni menyajikan pengalaman dunia luar ke dalam kelas, sehingga bahan audio memungkinkan menghadirkan hal-hal yang aktual. Sedangkan kekurangan dari radio sendiri adalah membutuhkan sangat hati-hati jika hanya audio yang digunakan, karena dengan hanya mendengarkan tanpa adanya rangsangan visual akan membuat peserta didik mudah bosan. Yang kedua, memperkirakan kecepatan dalam penyampaian materi verbal. Yang ketiga, sifat dari bahan ajar audio adalah satu arah, one-way communication. Yang terakhir, untuk bahan ajar audio jenis radio harus mempertimbangkan durasi dan pengucapan penyiarnya agar materi yang dimuat dapat dipahami peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya pada jenis bahan ajar yaitu ada bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual atau bahan ajar video adalah merupakan kombinasi dari suara atau audio dan visual atau gambar yang dapat bergerak. Bahan ajar video menambahkan dimensi baru dan lugas yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, karena dapat menampilkan informasi sampai ke hadapan peserta didik secara langsung. Selain itu, bahan ajar audiovisual juga mengombinasikan dua materi. Ada materi berupa visual dan auditif. Materi berupa visual berguna untuk merangsang indera penglihatan, sedangkan materi auditif untuk merangsang indera pendengaran peserta didik. Penggunaan bahan ajar audiovisual tentunya memiliki fungsi. Seperti pembahasan pada bahan ajar sebelumnya, penggunaan bahan ajar audiovisual ini juga terbagi menjadi 3 ranah. Ada ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama ada ranah kognitif, di mana pada bahan ajar audiovisual ini dapat mengenali kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak yang serasi. Misalnya, pengamatan gerak suatu benda, mengajarkan kepada peserta didik pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu, menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan. Ranah selanjutnya ada ranah afektif, di mana dalam ranah afektif ini, dengan menggunakan berbagai teknik dan efek, bahan ajar audiovisual dapat menjadi media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Pada ranah yang selanjutnya ada ranah psikomotorik. Dalam ranah ini, bahan ajar audiovisual dapat memperlihatkan contoh keterampilan dalam gerakan,
Selain itu, peserta didik dapat umpan balik secara visual. Bahan ajar audiovisual ini meliputi adanya video compact disc, siaran televisi, ataupun film. Seperti halnya pada bahan ajar sebelumnya, pada bahan ajar audiovisual juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Adapun kelebihan pada bahan ajar audiovisual yaitu adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Selanjutnya, mampu menggambarkan masa lalu secara realistis dengan waktu yang singkat. Membawa imajinasi anak dari negara satu ke negara lain, dari masa yang satu ke masa yang lain. Selanjutnya, dapat diulangi bila diperlukan untuk mengingatkan kembali atau memperkuat materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, pesan yang disampaikan melalui bahan ajar audiovisual akan mudah diingat. Selanjutnya, mengembangkan imajinasi peserta didik. Selanjutnya, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran secara realistis. Kelebihan yang terakhir pada bahan ajar audiovisual yaitu adalah menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik setelah mereka menontonnya. Di samping kelebihan, maka akan ada yang namanya kekurangan. Kekurangan pada bahan ajar audiovisual yang pertama yaitu adalah kesesuaian peralatan video dan kecocokan format video yang harus diperhatikan, di mana bertujuan agar video dapat ditayangkan tanpa adanya kendala. Yang kedua, pengerjaan skenario dalam video banyak menyita waktu dan bukan pekerjaan yang mudah. Selanjutnya, biaya produksi pada bahan ajar audiovisual ini sangat tinggi, dengan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, layar monitor yang kecil dapat menghambat jalannya proses pembelajaran. Terakhir, pada kelemahan bahan ajar audiovisual yaitu adalah kesesuaian durasi video dengan jam pelajaran peserta didik dalam menyampaikan sebuah materi. Sebagaimana yang diketahui, bahwa tidak ada satu jenis bahan ajar pun yang sempurna, yang mampu melayani segala tuntutan dan kebutuhan pembelajaran. Karena pada setiap jenis bahan ajar memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan penggunaannya pun saling melengkapi dengan menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada siswa dengan harapan materi dapat terserap dalam daya ingat siswa. Bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Maka terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dan siswa. Alur proses pengembangan yaitu analisis materi, penyusunan skenario pembelajaran, penyusunan skrip, merancang diagram alir, membuat prototipe bahan ajar, menguji prototipe, perbaikan prototipe, kemudian burning bahan ajar dalam bentuk CD. Cakupan materi. Perencanaan cakupan materi meliputi pembahasan tentang kompetensi dan indikator-indikator kompetensi. Sajian pada masing-masing kompetensi atau indikator kompetensi akan disertai contoh-contoh untuk mempermudah pemahaman konsep. Sistematika penyajian materi yaitu yang pertama opening, petunjuk belajar, menu utama, indikator kompetensi, materi ajar, evaluasi teori dan praktek, kemudian praktek mandiri atau pengembangan. Proses produksi bahan ajar yaitu yang pertama, record program aplikasi, kemudian penyusunan interaksi, kemudian evaluasi atau validasi. Skrip atau storyboard. Skrip atau storyboard adalah gambaran tampilan scene atau frame bahan ajar multimedia interaktif yang akan dikembangkan pada layar komputer. Uji coba. Uji coba yang akan dilakukan meliputi 3 tahap uji coba. Yang pertama,
uji coba 1-1, yang kedua uji coba kelompok kecil, yang ketiga uji coba lapangan. Kemudian, evaluasi atau validasi. Validasi yang dilakukan meliputi 2 tahap, yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media. Yang terakhir, penyempurnaan produk. Penyempurnaan produk sesuai dengan masukan atau saran dari ahli materi, ahli media, serta hasil uji coba lapangan.